Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa di dalam keadaan yang sehat. Tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang tema binatang. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang binatang yang bersayap dan termasuk juga binatang serangga, yaitu capung. Hari ini kita akan membuat bentuk capung yang ditempel di stik es krim. Sudah disiapkan kan? Nah, yuk kita siapkan stik es krimnya, lemnya, krayonnya, dan juga bentuk guntingan gambar capung. Oke anak-anak, kita mulai ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menempel yaitu capung yang sudah digunting. Kita siapkan yang sudah digunting, kemudian stik es krim, spidol, lem, dan krayon. Nah, kalau sudah digunting seperti ini, anak-anak ambil lem, kita lem di stik es krimnya ya. Kemudian kita tempelkan. Nah, kalau sudah tertempel, ambil spidol, kita buat badannya capung. Kemudian anak-anak bebas mewarnai, mau diberi warna apa saja boleh, pakai krayon boleh, pakai pensil warna juga boleh. Ya, sudah diwarnai seperti ini, warna-warni. Nanti hiasan-hiasan ini kita akan tempel di ruangan kelas kita. Jadi anak-anak buat sebagus-bagus mungkin ya. Warnanya bebas. Oke, sudah jadi anak-anak. Nah, ini bentuk capung kita hari ini. Selamat mencoba, selamat berkreasi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai metamorfosis capung. Capung merupakan serangga yang masuk ke dalam ordo Odonata, yaitu suatu ordo pada serangga yang berbeda sejak awal dalam penentuannya dari ordo serangga lainnya. Odonata digolongkan berdasarkan giginya, termasuk capung. Para serangga dalam ordo ini telah ada dari zaman purba dulu, yaitu sejak sekitar 300 juta tahun yang lalu. Capung biasanya selalu ditemui di dekat air, karena air merupakan tempat di mana mereka akan bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Pada umumnya, capung dapat ditemukan di wilayah tropis. Seperti jangkrik, capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini berbeda dengan metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan kumbang. Hal ini karena capung hanya mengalami perubahan semasa hidupnya. Siklus hidup capung terdiri dari telur, nimfa, kemudian capung dewasa yang akan kawin dan menghasilkan generasi capung yang baru dengan siklus yang sama. Mari kita bahas satu persatu tahapan metamorfosis capung. Telur. Pada umumnya,
Capung melakukan proses perkawinan di udara atau saat terbang. Proses ini membutuhkan waktu yang bisa mencapai berjam-jam. Setelah proses perkawinan, capung betina akan bertelur, di mana telur-telur tersebut akan ditempelkan pada tanaman dekat dengan air. Induk capung akan memastikan bahwa wilayah itu bebas dari polusi, serta ada banyak mikroorganisme air. Dengan adanya banyak mikroorganisme air, larva capung akan memiliki sumber makanan yang banyak. Satu induk capung biasanya dapat bertelur hingga 100.000 butir telur, tergantung jenis spesiesnya. Secara fisik, telur capung diselumuti dengan lendir, maka ia akan terasa licin jika dipegang. Telur capung akan menetas dalam waktu 2 hingga 7 hari, tergantung iklim lingkungan di mana telur tersebut berada. Semakin dingin lingkungannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas. Nimfa. Setelah telur menetas, terbentuklah larva yang akan berkembang dan hidup di wilayah perairan. Larva menggunakan insang internal untuk dapat bernafas. Walaupun larva termasuk makhluk air, larva capung dapat hidup di darat walau dipindahkan. Seperti larva binatang lainnya, larva capung akan mengalami pergantian kulit terus-menerus sehingga akhirnya menjadi nimfa. Tubuh dari nimfa capung sangat besar dan mereka merupakan karnivora. Mereka makan berudu, anak ikan, bahkan memangsa sesamanya. Nimfa capung bernapas menggunakan insang yang terdapat pada rektum di ujung perut mereka. Tak hanya itu, nimfa capung mengalami pergantian kulit ekdisis. Setiap tahapan pergantian kulit tersebut disebut instar, dan pergantian kulit tersebut dapat terjadi hingga 8-12 kali tergantung jenis spesiesnya. Umur nimfa bisa sampai 4 minggu hingga beberapa tahun. Bagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa. Dan yang paling lama adalah 4 tahun. Wow! Capung dewasa. Setelah berkembang dalam lingkungan serta cuaca yang mendukung dan stabil, nimfa capung akan menjadi capung dewasa dalam tahap terakhir metamorfosisnya. Mereka akan merayap keluar dari air menggunakan ranting tanaman untuk keluar dari kulit nimfa yang juga disebut sebagai exuvia. Sayap dari capung muda biasanya belum berkembang maksimal, dan sebagian dari kepala mereka dapat dilihat. Tubuhnya juga masih lunak dan warna tubuh mereka juga belum terlihat. Jika mereka dapat bertahan dalam seleksi alam, capung muda akan menjadi capung dewasa dengan tubuh yang sempurna dan hidup selama 2 hingga 4 bulan. Nah, itulah tadi tahapan metamorfosis capung. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Sampai jumpa. Dah.